banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat datang dan beribadah bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, baik yang berada di rumah. Kami akan membacakan berita jemaat Minggu 10 Mei 2020 dengan subtema Melayani dengan integritas. Pelayanan kebaktian Minggu 10 Mei 2020 pukul 9 WIB. Pemimpin kebaktian Pendeta Lolita M. Dip. Liturgus Dekan Asmarawati MPD, petugas penatua dan diakon lingkungan Sinai. Layanan kebaktian Minggu sore
10 Mei 2020 untuk sementara ditunda. Poin C, tidak ada perubahan. Berita ulang tahun kelahiran dan pernikahan tanggal 10 sampai dengan 19 Mei 2020. Yang berulang tahun kelahiran berjumlah 18 orang dan ulang tahun pernikahan 3 keluarga. Kami akan membacakan Alkitab bagi yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kolose pasal kedua ayat yang ke-7. Majelis Jemaat GKE Hosana Puruk Jahu dan seluruh warga Jemaat Puruk Jahu mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati. Pelayanan kebaktian minggu depan tanggal 17 Mei 2020 pukul 6 WIB untuk sementara ditunda. Pukul 9 WIB pemimpin kebaktian Pendeta Kartini STH, petugas, penatua dan diakon lingkungan Sion. Pelayanan kebaktian minggu sore 17 Mei 2020 untuk sementara ditunda. G. Pelayanan kebaktian kenaikan Tuhan Yesus ke surga tanggal 21 Mei 2020. Pemimpin kebaktian Pendeta Heri MTH, petugas, semua penatua dan diakon lingkungan Sinai, Sion dan Jaitun. Poin KH, jadwal pelayanan, kegiatan jemaat dan lain-lain dalam minggu ini. Untuk kebaktian keluarga tetap dilaksanakan di rumah masing-masing sesuai liturgi yang dibagikan. Begitu juga poin I, jadwal pelayanan, kegiatan jemaat dan lain-lain dalam minggu depan tidak ada perubahan. Ruang informasi pelayanan Jemaat GKE Hosana Puruk Jahu. Pertama, ibadah hari Minggu 10 Mei 2020 tetap dilaksanakan di rumah masing-masing dengan liturgi ibadah hari Minggu versi keluarga yang dibagikan oleh pengurus lingkungan dan dapat diakses di akun Facebook GKE Hosana Puruk Jahu dan YouTube GKE Hosana Puruk Jahu. Untuk berita keuangan yang belum tercatat dalam berita jemaat minggu ini akan dicatat dan diumumkan pada berita jemaat minggu berikutnya. Terakhir, Majelis Jemaat GKE Hosana Puruk Jahu mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan tanggung jawab seluruh anggota jemaat dalam memberikan persembahan syukur berupa uang, materi. Kiranya Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan saudara dan mohon maaf jika terdapat kesalahan pengetikan nama, perbedaan jumlah kolekte, pengucapan syukur dan lain-lain. Mohon diinformasikan kepada majelis jemaat untuk dikoreksi. Terima kasih. Demikian berita jemaat kita dan kita mempersiapkan hati kita masuk dalam ibadah kita. Kita mengangkat pujian dari PKJ nomor 4 bait yang pertama dan kedua. Angkatlah hatimu pada Tuhan. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak, sorak haleluya.
nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Pada bait yang kedua kami mengundang Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat baik yang di rumah maupun di gedung gereja untuk diundang berdiri. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman, bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Saudara jemaat Tuhan yang berada di rumah diundang untuk berdiri. Kita mengawali ibadah kita dengan menerima tahbisan dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Hadirlah bersama kami ya Tuhan. Sidang jemaat silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kita puji nama Tuhan dari Kidung Pujian Ku Nyanyi Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya.
ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Setelah kita menjalani kehidupan dari waktu ke waktu, Allah dengan setia menyertai dan memberkati kita. Namun kita masih sering melanggar perintah-Nya, kini saatnya kita merenung ulang dan menyesali dosa di hadapan Tuhan dalam saat teduh. Marilah kita berdoa, menyesali dosa kita dan memohon pengampunan Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, pada kesempatan ini kami datang ke hadirat-Mu untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran kami yang telah kami perbuat, baik pikiran, perkataan maupun perbuatan kami, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Seringkali kami berusaha untuk menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat di hadapan-Mu, sesama kami, bahkan juga terhadap Engkau Tuhan. Kami yakin dan percaya, tak ada satupun yang tersembunyi di hadapan-Mu Bapa. Oleh sebab itu Bapa, pada saat ini kami mengaku di hadapan-Mu, kasihilah kami, layakanlah kami, dan kuduskanlah kami di hadapan-Mu, hapuskanlah dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Jemaat berdiri, kita menerima petunjuk hidup baru. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, terutama Bapak Ibu yang berada di rumah, kembali kita puji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 26, ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Mampirlah, dengar doaku. Mampirlah dengar doaku,
Yesus penebus, orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tata rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, terutama Bapak Ibu yang berada di rumah, baik kita masuk dalam doa syukur untuk kita pembacaan Alkitab sekaligus. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur kepadamu karena kami ada sampai saat ini oleh semua pertolongan dan kasih penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan, napas kehidupan yang Engkau berikan bagi kami semuanya. Saat ini sebentar lagi kami akan membaca kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu agar firman yang kami dengar boleh menguatkan iman, boleh menguatkan harapan kami hanya kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur selalu kepadamu. Haleluya. Amin. Pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini diambil dari Yohanes 14 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Dengan perikop rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ, telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di hadapanmu di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan padamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku.
Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikian firman Tuhan yang dibacakan untuk kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, baik Bapak Ibu yang berada di rumah, saya undang untuk kita bangkit berdiri, kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kembali kita puji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 57, ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Yesus, lihat umat-Mu. Yesus, lihat umat-Mu yang mendamba Kau berfirman dan arahkan padamu hati dan seluruh indera, hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada sorga. Tanpa cahaya Roh Kudus, kami dalam kegelapan. Biar oleh sabda-Mu akal budi Kau cerahkan, hingga Tuhan kuasai karya dan ucapan kami. Sekarang tibalah saatnya untuk kita bersama mendengarkan firman Tuhan sekaligus doa syafaat yang dibawa oleh Ibu Pendeta Lolita M. Dip. Dipersilakan. Saudara kasih dalam Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada saat ini, mari kita berdoa, kita memohon pimpinan Roh Kudus. Oh Allah, Bapa kami dalam Yesus Kristus, firman kebenaran pada saat ini terbentang di hadapan kami. Sebentar melalui persekutuan ini,
kami bersama akan membaca, mendengarkan, merenungkan bagian daripada firman-Mu. Tolonglah kami, arahkan hati dan pikiran kami tertuju kepada firman-Mu. Kuasa Roh Kudus memimpin dan membimbing kami, sehingga kepada kami diberi pengertian yang baik akan kehendak-Mu. Pakailah hamba-Mu pada saat ini, sehingga hamba-Mu dapat berkata-kata sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan memohon. Amin. Kitab Mazmur, pasal 31, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima, dan ayat yang ke-15 sampai 16 menjadi dasar pemberitaan bagi kita bersama pada saat ini. Di bawah judul perikop, aman dalam tangan Tuhan. Bapak Ibu bisa membaca firman Tuhan yang ada pada kita masing-masing. Demikian bunyi firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Padamu ya Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku. Bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena nama-Mu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Tetapi aku, kepadamu aku percaya, ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada di dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Shalom. Bapak Ibu, saudara, jemaat Tuhan yang pada saat ini beribadah bersama dengan kami di rumah-rumah. Puji Tuhan, pada saat ini kita bersama-sama kembali boleh bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan, meskipun kita tidak bisa beribadah seperti biasanya ke gedung gereja. Saudara, sudah hampir 2 bulan ini kita dihimbau oleh pemerintah untuk berdiam di rumah. Anak-anak kita belajar di rumah, kita bekerja di rumah, kita beribadah di rumah, keluar rumah kalau ada keperluan yang mendesak saja. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mendengar penjelasan saya tadi, saya tahu Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita langsung connect. Kita tahu alasannya. Mengapa kita harus berdiam di rumah dan seterusnya. Karena hampir semua tempat, termasuk di negara kita Indonesia, bahkan daerah kita
pada saat ini bergumul bersama menghadapi wabah virus corona atau COVID-19. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, wabah virus ini, kalau kita lihat, kita perhatikan, saudara, ia berdampak di semua lini kehidupan kita. Meskipun kalau kita mendengar berita, membaca media sosial, diberitahukan bahwa ada beberapa orang ataupun beberapa ahli yang membuat perhitungan yang mengatakan bahwa pandemi ini akan berakhir bulan ini, dan seterusnya. Kita juga Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada mendengar bahwa para ilmuwan pada saat ini tengah meneliti vaksin ataupun obat yang dapat mengobati banyak orang yang terpapar karena virus ini. Tetapi toh, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, semua itu tidak ada kepastiannya. Kapan pandemi ini akan berakhir? Kapan virus ataupun vaksin dari virus itu ataupun obatnya akan ditemukan? Tidak ada yang tahu kapan pastinya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, mewabahnya virus ini tentu saja Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ia menimbulkan kecemasan. Mewabahnya virus ini ia menimbulkan kegelisahan bagi kita pun juga bagi orang-orang lain, bagi orang banyak yang pada saat ini ada di sekitar kita. Mengapa? Sebab virus ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dapat menyerang siapa saja tanpa memandang rupa, tanpa memandang usia, tanpa memandang strata sosial, tanpa memandang ras, suku, agama, bahkan bangsa. Dunia di sekitar kita seolah-olah berubah. Dunia di sekitar kita berubah secara cepat menjadi tempat yang tidak lagi aman untuk didiami. Lalu, siapakah yang dapat memberi keamanan di tengah rasa ketidakamanan yang kita alami? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kembali kepada teks firman Tuhan tadi dalam kitab Mazmur pasal 31 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16 ini, kita melihat bagian daripada firman Tuhan ini menceritakan tentang pengalaman iman pemazmur. Silih berganti. Kalau kita lihat bahwa pencobaan datang menghampiri kehidupan si pemazmur. Ia berada dalam intaian bahaya maut. Ia mengalami ketidakadilan karena musuh kebenaran. Ia mengalami kesulitan atau penindasan dari dunia, dari orang-orang yang pada saat itu membencinya. Ia bergumul dalam kesengsaraan karena mengalami penyakit. Pada intinya,
Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita membaca firman Tuhan ini bisa dikatakan bahwa pemazmur hidup dalam kondisi yang tidak aman. Tetapi menarik, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat bahwa dalam ketidakamanan yang dialami oleh pemazmur, ia menaruh kepercayaan yang penuh kepada Tuhan. Pemazmur secara khusus datang kepada Tuhan. Ia meminta kepada Tuhan dalam doa. Ia datang kepada Tuhan secara pribadi. Ia mengungkapkan perasaannya. Ia mengungkapkan pengalamannya kepada Tuhan. Pemazmur meminta perlindungan daripada Tuhan. Ia meminta keadilan daripada Tuhan. Ia meminta kelepasan daripada Tuhan. Ia meminta kesembuhan. Ia meminta pembebasan. Ia meminta penyelamatan. Ia meminta pertahanan, tuntunan, dan juga bimbingan daripada Tuhan. Saudara, kata-kata pemazmur dalam ayat selanjutnya, dalam ayat yang ke-6, kita bisa membaca dalam firman Tuhan ini dikatakan, ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Ungkapan ini, saudara, ungkapan ini menunjukkan kepercayaan pemazmur secara total kepada Tuhan Allah. Yesus pun ketika ia berada di kayu salib, sesaat menjelang kematiannya, di dalam Lukas pasal 23 ayat 46, ia menyatakan, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Saudara yang terkasih dan mengasihi Tuhan, kita melihat di dalam firman Tuhan pada saat ini, ada penyerahan diri. Ada penyerahan diri kepada Allah. Dari pemazmur pun juga dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri menyatakan keyakinannya. Pemazmur pun menyatakan keyakinannya. Bahwa semua situasi bahkan waktu hidup berada di bawah kendali Tuhan. Pun juga nyawanya ada dalam tangan Tuhan. Pemazmur memilih bertekun dan bukan berputus asa. Ia memilih berharap dan bukan gentar. Pemazmur meminta perlindungan, dan ia meminta perlindungan itu kepada yang tepat. Yaitu kalau kita lihat dalam pembacaan ini, ia meminta kepada Tuhan Allah. Ia tidak mencari perlindungan daripada ilah lain ataupun daripada berhala ataupun dari kekuatan manusia. Ia tetap setia kepada Tuhan Allah. Ia melakukan bagiannya dalam kehidupannya. Dan apa yang terjadi? Tuhan Allah pun melakukan bagiannya dalam kehidupan pemazmur.
dalam penyerahan diri kepada Tuhan Allah. Pemazmur aman dalam tangan Tuhan. Saudara yang terkasih dan mengasihi Tuhan, sungguh firman yang menguatkan bagi kita. Ketika kita belajar, ketika kita menyimak dari pengalaman iman, dari pengalaman kehidupan pemazmur bersama dengan Tuhan. Mengapa saya katakan, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah firman penguatan bagi kita. Ketika pada saat ini kita berada di tengah-tengah situasi dan kondisi di sekeliling yang tidak kondusif, tidak aman karena wabah COVID-19 ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan kita supaya kita tidak lupa bahwa Tuhan punya kuasa. Ia punya kuasa untuk melakukan apa yang baik dalam kehidupan saya dan juga dalam kehidupan saudara-saudara. Tuhan juga punya banyak cara. Sesungguhnya Ia punya banyak cara untuk melindungi kita. Karena itu firman Tuhan ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengajak kita sekalian pada saat ini untuk kita tetap datang kepada Tuhan, untuk kita tetap meminta kepada Tuhan di dalam doa. Kita setia memuji Tuhan, beribadah, meskipun di rumah-rumah pada saat ini, tetapi kita tetap setia melakukannya. Persekutuan kita dengan Tuhan pada saat ini menjadi yang utama dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih dan mengasihi Tuhan, dalam doa dan persekutuanlah sebagaimana pemazmur. Kita dapat menyerahkan diri kita kepada pemeliharaan Tuhan Allah. Dengan tetap berpengharapan, jangan tawar hati, apalagi jangan takut. Saudaraku yang terkasih dan mengasihi Tuhan, siapakah yang dapat memberikan keamanan, ketentraman jiwa, ketenangan batin bagi kita? Tuhan Allah lah. Tuhan Allah yang dapat memberikan keamanan bagi kita. Dan dalam kuasanya, saudara, Ia bekerja. Dalam kuasanya, Ia mewujudkan keamanan itu melalui siapapun juga. Dalam hal ini, Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terkhusus pemerintah. Pemerintah dipakai oleh Tuhan Allah sebagai wakil Allah di dunia untuk dapat mewujudkan keamanan bagi kita pada saat ini. Karena itu, kita pun diminta
untuk mentaati anjuran yang disampaikan oleh pemerintah. Kita mentaati untuk berdiam di rumah, menjaga kesehatan, berolahraga, melindungi diri kita, diri keluarga kita, menjaga jarak aman, menggunakan masker, dan lain seterusnya. Saudara yang terkasih dan mengasihi Tuhan, mari kita amankan kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Seperti Tuhan memberi rasa aman kepada pemazmur ketika pemazmur berkomitmen kepadanya dengan setia untuk melakukan kehendak-Nya. Yakinlah, ketika kita meminta kepada Tuhan, Ia mendengar dan Ia melakukan apa yang baik dalam kehidupan kita. Apabila kita mau mendengar dan melakukan anjuran tadi, maka saya percaya saya dan saudara aman. Tuhan berkati kita dan firman-Nya. Amin. Kita mengambil saat teduh sejenak sebelum kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kembali saat ini kami datang bersatu hati dengan seluruh jemaat-Mu, menaikkan permohonan kami. Kami bersyukur karena meskipun kami terpisah tempat, ruang, dan waktu pada saat ini, tetapi bersama dari rumah masing-masing, kami dapat beribadah dan mendengarkan firman-Mu. Kami dapat berseru, berdoa bersama kepadamu. Biarlah firman itu boleh menjadi firman penguatan bagi kami, bahwa kami aman dalam tangan Tuhan. Terkhusus ketika saat ini kami bergumul bersama menghadapi pandemi virus corona ini. Tolonglah kami agar kami tetap setia berdoa, agar kami tetap setia bersekutu, setia memberi persembahan sebagai ungkapan syukur kami kepada Tuhan dan untuk mendukung pelayanan gereja. Kami percaya bahwa rasa aman lepas dari kecemasan, kegelisahan kami dapatkan dalam persekutuan kami bersama dengan Tuhan. Berkati dan lindungi umat-Mu di mana saja berada. Berkati dan lindungi setiap keluarga dan pribadi. Berilah kekuatan dan kesehatan bagi kami. Berkati segala bidang kerja dan usaha yang pada saat ini ditekuni oleh umat-Mu, agar dapat memberi kecukupan, bahkan kelimpahan berkat Tuhan dianugerahkan melalui segala kerja dan usaha yang dilakukan. Berkati gereja Tuhan dimanapun berada, terkhusus gereja Kalimantan Evangelis. Pakailah kami pekerja gereja-Mu. Pakailah kami hamba-hamba-Mu untuk dapat terus melayani memberitakan Injil baik ataupun tidak waktunya. Tolonglah segala bangsa di dunia yang pada saat ini tengah berjuang bersama menghadapi mewabahnya virus ini. Terlebih bangsa kami, Indonesia, dan wilayah tempat tinggal kami di kawasan Kabupaten Murung Raya ini agar segera terbebas dari wabah ini. Berkati dan pakai para pemimpin kami, agar mereka tetap beroleh hikmat untuk dapat mengambil langkah-langkah yang arif dan bijaksana untuk mengatasi dampak wabah ini,
Berilah kekuatan jasmani dan rohani bagi mereka, sehingga mereka dapat menjalankan tugas kepemimpinan dalam pertolongan Tuhan. Berilah kesadaran dan hati yang mau peduli bagi seluruh warga masyarakat untuk mau mengikuti anjuran pemerintah, mendukung memutus mata rantai penyebaran virus yang berdampak bagi kehidupan semua ciptaan ini. Lingkupi kami dengan kuasa-Mu, teristimewa lingkupi para medis, berkati mereka, pakai mereka, dokter, perawat, semua petugas kesehatan yang pada saat ini berjuang merawat mereka yang sakit. Berilah kesabaran, kesehatan, dan keselamatan pula bagi mereka dalam menghadapi tugas yang berat yang pada saat ini mereka emban. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terpapar, dan kuatkan serta hiburkan mereka yang berduka cita dan kehilangan orang-orang yang terkasih karena wabah ini. Tolonglah para ilmuwan, peneliti bidang kesehatan, agar mereka dapat segera menemukan vaksin dan obat untuk menolong dan menyembuhkan yang sakit. Engkaulah Tuhan, tempat kami berlindung. Engkaulah Tuhan, tempat kami meminta. Kami menyerahkan seanteronya hidup dan kehidupan ini ke dalam kuasa-Mu. Dan biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami bersama berdoa, kami alaskan doa-doa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tibalah saatnya kita untuk memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang berada di rumah, silakan memberikan persembahan syukur dikumpulkan secara mandiri ke majelis jemaat setempat. Dan sebagai nas pengantar persembahan kita pada hari ini, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. 2 Korintus 8 ayat 12. Sebelum kita memberikan persembahan syukur, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah, Engkau adalah sumber dari segala yang indah dalam kehidupan kami. Sebagian dari pemberian-Mu kami serahkan kembali kepadamu. Terimalah persembahan ini ya Tuhan sebagai tanda iman dan pengakuan kami bahwa Engkaulah yang memiliki tubuh, jiwa, roh, serta harta yang ada pada kami, juga sebagai tanda syukur dan terima kasih kami, sebab kami sudah menerima banyak berkat dari-Mu. Kami percaya Engkau menjamin masa depan kami dan mencukupkan segala kebutuhan kami, sehingga kami tidak perlu khawatir untuk memberi, berbagi, dan berkorban. Berkati persembahan kami ini Tuhan untuk keperluan perluasan kerajaan-Mu di dunia ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur selalu kepadamu. Haleluya, amin. Sementara persembahan syukur diedarkan, kembali kita puji nama Tuhan dari PKJ 146 ayat yang pertama hingga selesai persembahan dikumpulkan. Bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu, bawa dengan
Tuhanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita menerima doa berkat, kembali kita puji nama Tuhan dari Kidung Pujian, doa Yabes. Pada pengulangan yang kedua nanti, sidang jemaat maupun yang berada di gereja ini maupun di rumah, kami undang untuk bangkit berdiri. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Kita menutup ibadah kita dengan menerima berkat Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Semoga Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Semoga Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Semoga Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tiba saatnya kita untuk mengambil saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati tugas dan pekerjaan kita masing-masing. Amin.
semula telah Kau siapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang